One, two, three, four, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru SMK Negeri 8 Surakarta, jurusan Seni Musik Populer, dalam pelajaran PIP Saksofon kelas 11. Lagu yang tadi Anda dengarkan atau Anda saksikan adalah lagu yang berjudul Old Joe Clark, sebuah lagu tradisional. Tradisional berarti kalau di sini tuh mungkin NN ya, no name gitu. Yang kemudian diaransemen oleh Pete Churchill. Saya ambil dari buku ABRSM Jazz Alto Saxophone Grade 2 ya, Grade 2. Di sini adalah track nomor 2 untuk contohnya, kemudian iringannya adalah dengan track 18. Di situ tertulis New Orleans Shuffle. Shuffle itu berarti iramanya adalah swing ya. Swing shuffle itu sebenarnya sama. Cara membacanya tidak seperti straight ya. Kalau straight itu 2 not 1/8 dibaca lurus saja, ta 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 ta. Tapi kalau shuffle atau swing itu dibaca ta 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 ta. Dari temponya itu ditulis not setengah sampai dengan 84. Artinya not 1/4-nya adalah 168. Dalam tanda sukat 4/4, tanda mulanya 1 crash atau G mayor. Tangga nada G mayor jika kita mainkan berarti nada do-nya itu dari G ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau do-nya sama dengan G berarti urutannya G, A, B, C, D, E, fis G. Nah, tapi kalau kita lihat pada mulai masuk lagu ya, pada tanda head itu birama ke-5, di situ kita akan melihat nada fis ya yang dipugar ya. Kalau tanda mula 1 crash itu berarti kan semua F menjadi fis, tapi di sini nada fisnya itu dipugar lagi menjadi F lagi. Begitu kalau dimainkan. Jadi yang tadinya si menjadi sa atau si diturunkan setengah itu jadi apa itu ya. Ada orang keroncong menyebutnya li atau le ya. Tapi yang jelas itu nada si-nya itu diturunkan setengah lagi, yang tadinya fis menjadi F. Nah, itu diulang-ulang itu. Birama ke-5, kemudian ke-7, 9 ya, diulang-ulang. Meskipun nanti ada pada birama ke-11 Anda akan melihat nadanya ada nada fis yang dibiarkan tidak dipugar, itu berarti dibaca fis ya. Karena 1 crash kan, 1 crash berarti setiap F menjadi fis otomatis, dan kalau tidak dipugar itu berarti dibaca fis ya. Berarti si lagi itu. Pada birama ke-11 seperti ini. Ya. Do, re, mi, re, si, do ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya lagu ini meskipun ditulis dalam tangga nada 1 crash atau G mayor, akan tapi karena banyak nada si atau nada
fifth-nya yang diturunkan menjadi F, maka nuansa lagu ini sebenarnya memakai tangga nada atau scale Mixolydian, lebih tepatnya G Mixolydian. Jadi nanti kalau Anda belajar improvisasi jazz, Anda akan menjumpai scale atau modus diambil dari tangga nada Yunani kuno, dimulai dari Do itu Ionian, kemudian dimulai dari Re itu Dorian, Mi Phrygian, Fa Lydian, Sol Mixolydian, La Aeolian, Si Locrian. Nah, tapi yang sering dipakai itu biasanya Dorian dan Mixolydian. Nah, Mixolydian ini yang nanti akan kita bahas. Seperti apa tangga nada G Mixolydian? Berarti ya dimulai dari G, ya, naik G, A, B, C, D, fifth-nya turunkan lagi setengah, F, G, ya, G, A, B, C, D, E, F, G. Ya, seperti itu bunyinya. Pada umumnya tangga nada Mixolydian ini dimainkan ketika kita berada di akor dominan 7. Ini kok tangga nada G, ya, kok nuansanya dominan 7. Nah, ini karena lagu ini sebenarnya beraroma blues. Dalam lagu-lagu blues biasanya nada C itu diturunkan setengah, sehingga lebih cenderung menggunakan scale Mixolydian. Sebenarnya tangga nada blues juga ada sendiri, ya. Kalau tangga nada G blues itu kan seperti ini. G, bass, C, cis, D, F, G, G, F, D, cis, C, bass, G. Itu tangga nada blues. Jadi ada persamaannya kan dengan tangga nada G Mixolydian itu, yaitu terutama di nada F. Nah, dalam lagu ini nanti Anda bisa menggunakannya secara bergantian antara G blues dengan G Mixolydian. Ya, Anda bisa menggunakannya secara bergantian. Nanti seperti apa penerapannya kita akan bahas pada saat membahas improvisasi, ya. Kita bahas temanya dulu. Temanya ini banyak menggunakan staccato, ya. Ya, seperti itu, nanti diulang 2 kali. Kemudian bagian yang kedua, di bagian C-nya itu ada aksen di situ, Anda mainkan lebih tajam, ya. Da 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 da, ya. Aksen itu lebih kuat daripada yang bukan aksen. Itu saja yang perlu diperhatikan pada tema. Kemudian kita ke improvisasi. Kita dengarkan lagi apa yang sudah saya mainkan. Improvisasi itu kan setelah bagian referen tadi, ya. Kita mainkan refrennya dulu. Nah, ini bagian solo. Ya, kalau kita analisa sol la sol do 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 re do mi mi mi. Ya, itu saya menggunakan tangan nada G mayor pentatonik. G mayor pentatonik nadanya adalah G A B D E G. Ya. G A B D E G, nadanya pokoknya rumusnya do re mi sol la do. Kalau dari G berarti G A B
D, E, G. Mi, sol, la, sa. Nah, di situ saya sudah menggunakan tangga nada G mixolydian. Ya, ada nada F di situ sebagai C yang diturunkan setengah. Nah, di situ saya menggunakan nada bass ya, sehingga ada aroma bluesnya. Kita ulang lagi. Ya, di situ ketika turun saya menggunakan bass. Ya, sehingga terasa bluesnya. Nah, di situ campuran antara G mayor pentatonik ya, sol, la, sol, do, do, la, itu mayor pentatonik G, sol, la, sol, do, do, ma. Nah, itu ada bluesnya. Nah, mi, fa, fi, sol. Sol, la, sol, do, do, re, do, mi, fa, fi, sol, ma, re, do. Ya, itu sebenarnya ya mix antara G mixolydian dengan G blues ya. Nah, di situ untuk mencapai klimaks nadanya yang agak rame. Ya, kalau dimainkan secara lambat seperti ini. Ya, di situ ada banyak triol ya. Di situ triol. Ya, itu sudah mix antara G mixolydian dengan blues ya. Bluesnya itu saya ngambil bassnya itu. Nah, kenapa di situ terkesan lebih rame? Karena drumnya kan juga mau fill in, mau ke referen ya. Jadi kita harus ngedrive itu istilahnya. Ngedrive itu mengangkat suasana di sini. Ya, beda dengan ketika main improv pas awal-awal ini, dinamikanya kan turun sehingga kita mainkan lebih soft. Jadi kalau dianalisa secara keseluruhan akan terasa dinamikanya ya. Pas pertama itu ya kayak bisik-bisik aja. Ya, itu sudah mulai memanas ya. Nah, itu frase tanya jawab kan. Dijawab. Ya. Ya, terus diakhiri jawabannya. Ya, terus klimaksnya di sini. Nah, itu. Ya. Ya, itu untuk mencapai seperti itu memang butuh latihan. Ini sebenarnya masih sederhana sekali, masih sangat sederhana sekali ya. Dalam improvisasi ini saya hanya ingin memberikan contoh bagaimana improvisasi itu yang penting berkalimat dulu.
ya. Jangan ngejar rumitnya dulu. Kerumitan itu nanti akan tercapai kalau teknik Anda sudah mumpuni, ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kalimatnya dulu. Tanya, jawab, tegaskan lagi. Nah, mulai agak memanas ya, jadi pakai oktav kedua kan. Ya, asik kan? Ya. Sederhana ya, sederhana saja, nggak usah terlalu rumit. Ya karena kita juga diberi hanya berapa birama itu ya, 14 ya, 14 ya. Ya, kita hanya diberi 14 birama. Sehingga ya pinter-pinternya kita menciptakan suatu kalimat di situ ada apa namanya? Ada pertama semacam introduction-nya dulu ya. Jadi improvisasi juga butuh introduction ya. Itu tadi bukan untuk ditiru mentah-mentah ya, itu hanya sebagai contoh saja. Kalau improvisasi itu idealnya Anda main secara spontan, jadi menciptakan melodi secara spontan sesuai dengan mood Anda, sesuai dengan teknik yang Anda miliki ya. Jangan terlalu memaksakan diri, tekniknya baru sekian tapi improvisasinya sudah sekian, nanti Anda akan ibaratnya kesandung ya. Kalau orang orang berjalan itu nanti kesandung kalau Anda melampaui teknik Anda ya. Improvisasi itu kalau bisa di bawah teknik yang maksimal ya, di bawahnya sedikit gitu, supaya aman, supaya nyaman ya, supaya nyaman improvisasinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda ingin improvisasi yang lebih rumit? Tingkatkan saja teknik Anda. Anda tingkatkan teknik Anda, pasti improvisasinya akan lebih rumit. Tapi yang paling penting dari improvisasi sebenarnya bukan masalah kerumitannya, tapi enaknya dulu. Ya, enak itu bisa tercapai kalau ada kalimatnya, terasa tanya jawabnya. Nah, terus kemudian terasa juga dinamikanya dari perkenalan dulu, terus kemudian ngedrive ya. Meskipun hanya 14 birama, kita bisa menciptakan seperti itu ya. Kita bisa menciptakan suasana yang berbeda dari setiap bagian improvisasi itu ya. Ya, Anda cari dulu improvisasi yang paling nyaman buat Anda seperti apa. Kalau misalnya kepepetnya Anda tidak bisa ya, Anda tiru saya juga boleh, contoh saya tadi. Tapi kalau ternyata tidak bisa juga ya, pokoknya sederhana tapi berkalimat gitu dulu ya. Sederhana tapi berkalimat. Modalnya tadi adalah G blues, G Mixolydian terutama ya, G Mixolydian, kemudian G mayor pentatonik, kemudian diselipi dengan G blues ya, itu bisa dimix, tiga itu bisa dimix dalam satu ramuan improvisasi. Kiranya demikian saja yang analisanya yang saya sampaikan. Nanti bagi yang memainkan tenor saksofon dan sopran saksofon, Anda bisa mengambil iringannya dari APRSM Jazz Flute ya, APRSM Jazz Flute grade 2 di track 17 ya, iringannya contohnya itu track 1 ya. Terus nanti dengan speed changer, aplikasi speed changer Anda turunkan satu nada sehingga Anda tetap bisa memainkan dalam satu crash. Oke, sekian pelajaran PIP saksofon kali ini. Selamat berlatih, selamat bersenang-senang dengan latihan Anda. Jangan jadikan latihan Anda sebagai beban ya. Relax aja, nikmati musik itu ya, pasti nanti soulnya akan keluar dengan sendirinya. Oke, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.